Oke cuy, minggu ini kita lanjut bahas side stories dari web novel lagi. Tujuannya kita akan menceritakan tentang kisah pertemuan awal antara Cray dan juga Tino Shades. Setelah ini, baru kita masuk ke cerita dari Eva Renfield. Disambung dengan cerita pendirian klan First Step, perekrutan party Torch Knight, serta party Starlight. Baru puncaknya pertarungan antara dua klan besar, yaitu First Step melawan Hidden Curse. So, beginilah kisah pertemuan pertama mereka. Sudah 1 bulan berlalu sejak peristiwa besar terakhir yang terjadi pada video bagian kelima minggu lalu. Kini, setelah masa penuh ketegangan itu, mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa sedikit menarik napas. Hari-hari terasa lebih ringan, seolah dunia memberi mereka jeda sebelum badai berikutnya tiba. Di antara para anggota, Cray Andre adalah yang paling terlihat menikmati masa libur ini. Ia baru berusia 16 tahun, dengan pengalaman sebagai hunter yang masih terhitung singkat, hanya 7 bulan. Namun, hidupnya sudah penuh dengan ironi. Di satu sisi, ia berada di tengah arus besar yang menyeretnya pada misi-misi berbahaya. Di sisi lain, keinginannya sederhana, sebuah kehidupan santai yang jauh dari pedang, monster, dan jebakan mematikan. Reputasi Grieving Soul mulai dikenal di ibu kota Zebrudia. Mereka baru mencapai level 4, posisi yang seharusnya masih dianggap rendah. Tetapi misi yang mereka selesaikan seolah melampaui batas kemampuan mereka. Ironisnya, setiap keberhasilan itu bukan hasil dari rencana matang atau strategi jenius. Di balik semua cerita yang dibicarakan orang, selalu ada keberuntungan aneh, kesialan yang berubah jadi kemenangan, dan nasib baik yang seolah menempel pada Cray meski ia sendiri tidak pernah menginginkannya. Hari itu, Cray melangkah sendirian menuju pasar Relic, sebuah kawasan yang menjadi pusat denyut nadi para hunter di kota. Relic, benda misterius peninggalan zaman kuno, menjadi harapan sekaligus kutukan bagi siapapun yang berani menyentuhnya. Banyak yang menghabiskan hidup, tenaga, bahkan nyawa untuk menemukan satu relik saja, sementara yang lain bisa hidup mewah hanya dengan menjualnya sekali. Cray berjalan santai di antara deretan kios dan toko yang berderet rapat. Mata orang-orang penuh semangat, tawar-menawar terjadi di setiap sudut, dan aroma logam bercampur dengan bau kertas tua memenuhi udara. Namun, di balik semua itu, ada kenyataan pahit yang hanya dipahami oleh mereka yang benar-benar menjalani kehidupan sebagai hunter. Uang, betapapun banyaknya, tidak pernah cukup. Di kalangan rakyat biasa, jumlah 100 juta gold adalah mimpi yang tak terbayangkan. Dengan itu, seseorang bisa hidup mewah, membangun rumah besar, membeli lahan, bahkan menghidupi keluarganya selama beberapa generasi. Tetapi di dunia hunter, 100 juta gold bisa menguap hanya dalam sekejap mata. Harga perlengkapan untuk para hunter bagaikan jurang yang tak berujung. Satu set armor bronze yang paling sederhana sekalipun sudah menelan biaya 5 juta gold, jumlah yang cukup untuk membuat orang biasa menatap dengan mata melotot. Jika seorang hunter menginginkan perlindungan yang lebih layak, mereka harus menyiapkan 20 juta gold untuk armor silver. Sementara bagi mereka yang bercita-cita menjadi benar-benar tangguh sejak awal, perlengkapan mithril pemula menuntut biaya sekitar 50 juta gold. Itu baru hitungan untuk armor saja, belum termasuk senjata, apalagi relik. Relik adalah cerita lain. Harga mereka tak bisa diukur dengan angka biasa. Nilainya bisa melonjak berkali lipat, tergantung pada kemampuan atau efek misterius yang terkandung di dalamnya. Ada relik yang bisa menggandakan kecepatan tubuh pemiliknya, ada pula yang memberi penglihatan menembus kegelapan. Namun, lebih banyak relik yang tidak pernah bisa dipahami sepenuhnya, benda-benda yang berada di antara anugerah dan kutukan. Kenyataan itu membuat Cray dan teman-temannya di Grieving Soul masih harus menahan diri. Walau penghasilan dari misi mereka cukup besar, jumlah itu belum sebanding dengan harga perlengkapan yang ideal. Mereka masih menggunakan apa yang ada, armor dan senjata sederhana yang seharusnya tidak cukup untuk menghadapi misi berbahaya. Tetapi anehnya, dengan perlengkapan seadanya, mereka selalu pulang membawa hasil, seolah dunia sendiri memihak mereka. Atau lebih tepatnya, memihak Cray yang sama sekali tidak menginginkan sorotan itu. Dengan langkah malas yang khas, Cray menelusuri pasar relik. Tatapannya menyapu kios-kios yang menampilkan barang-barang aneh bercahaya samar, buku lusuh dengan huruf kuno yang tak bisa dibaca,
serta perhiasan berkilau yang konon menyimpan kekuatan magis. Ia tahu betul bahwa ia tidak benar-benar berniat membeli apapun. Uang yang dimilikinya bisa saja digunakan untuk satu relik kecil, tapi hasilnya hanya akan membuat kantongnya kosong dan hidupnya semakin merepotkan. Namun, seperti biasa, takdir tidak pernah membiarkannya berjalan damai. Di tengah keramaian pasar itulah cerita baru menunggu untuk dimulai. Sebuah pertemuan yang akan mengubah jalannya kehidupan, tanpa ia sendiri menyadarinya. Di sudut jalan, di antara kios-kios sempit yang penuh debu, Cray melihat sosok seorang gadis kecil berusia 10 tahun. Penampilannya lusuh, wajahnya tampak lelah, dan perutnya kempis menahan lapar. Tidak ada pendamping, tidak ada keluarga, hanya sepasang mata yang terus menatap penuh harap pada etalase makanan manis di sebuah kios. Dari penampilannya saja, Cray bisa menebak. Gadis ini adalah salah satu dari sekian banyak anak yang baru tiba melalui program transmigrasi penduduk kerajaan Zebruddia. Program itu telah berlangsung selama 1000 tahun. Setiap anak yang berusia 10 sampai dengan 16 tahun, terutama mereka yang tinggal di luar ibu kota, dipindahkan ke kota besar ini. Mereka yang memiliki fisik kuat dan daya tahan tubuh baik dianggap sebagai aset penting, dipaksa meninggalkan desa asal demi mencari kehidupan yang lebih layak di pusat kerajaan. Namun, di balik alasan mulia yang selalu diumumkan, tersembunyi rahasia yang jauh lebih kelam. Kerajaan Zebruddia berdiri di atas sumber mana material terbesar di dunia. Sebuah arus energi tak terbatas yang mengalir di bawah tanah kota. Sebuah kekuatan yang bila dibiarkan menumpuk, dapat meluap dan menghancurkan keseimbangan dunia. Para ilmuwan kerajaan sejak dulu telah menemukan bahwa tubuh manusia muda mampu menyerap dan menetralkan mana tersebut, menjadikannya bagian dari kekuatan alami mereka. Karena itu, usia 10 hingga 20 tahun dianggap masa paling produktif. Anak-anak yang dikirim ke ibu kota tanpa sadar menjalankan peran penting, menjadi penyeimbang, menyerap aliran mana agar tidak terjadi bencana. Setelah melewati usia 20 tahun, mereka diberi kebebasan untuk pergi atau memilih menetap. Tetapi kebebasan itu pun tidak sepenuhnya murni. Mereka yang tetap tinggal diwajibkan masuk ke dunia hunter, seolah jalan hidup mereka telah digariskan sejak awal. Namun, di balik lapisan penjelasan ilmiah dan tradisi kerajaan, tersembunyi sebuah kebenaran yang hampir terlupakan. Hanya segelintir sejarawan yang masih menyimpan catatan usang tentang asal-usul mana material itu. Konon, jauh di bawah tanah Zebruddia terdapat sebuah gudang harta karun level 10, peninggalan dari era kuno yang tidak pernah berhasil ditaklukkan. Energi yang memancar darinya adalah sumber dari segalanya. Sebuah berkah sekaligus kutukan yang memaksa kerajaan menjaga tradisi transmigrasi agar keseimbangan tetap bertahan. Bagi rakyat jelata, cerita ini tidak pernah lebih dari sekadar mitos yang diceritakan seperti dongeng malam hari. Namun, di antara para bangsawan, rahasia ini dijaga dengan cermat, disembunyikan agar tak seorang pun mencoba menembus kedalaman tanah yang penuh bahaya. Biasanya, anak-anak transmigran tidak datang sendirian. Mereka selalu ditemani seorang sponsor atau pendamping, seseorang yang akan membantu mereka menyesuaikan diri di kota baru. Namun gadis kecil ini berbeda. Dari desanya, hanya dia yang terpilih. Tanpa keluarga, tanpa sponsor, ia berdiri sendirian di ibu kota yang asing dan kejam. Kesendirian itu membuat posisinya begitu rapuh. Di negara ini, perbudakan tidak dilarang, namun juga tidak diizinkan secara resmi. Kerajaan menutup mata selama praktik itu tidak terlalu besar atau mengancam stabilitas. Karena itu, banyak anak transmigran yang tidak beruntung akhirnya terjebak dalam rantai perbudakan. Mereka dijual untuk bekerja di bar-bar kumuh, restoran murahan, atau tempat hiburan yang gelap. Bagi yang lebih beruntung, masih ada kesempatan diadopsi oleh keluarga sederhana, diberi pendidikan dan tempat tinggal hingga mereka dewasa. Tetapi hanya segelintir yang benar-benar bernasib mujur. Anak-anak terpilih itu bisa diadopsi oleh keluarga bangsawan, dimasukkan ke sekolah sihir bergengsi atau akademi pendekar pedang terbaik, dan tumbuh dengan kesempatan untuk menjadi seseorang yang penting di masa depan. Gadis kecil yang Cray lihat hari itu, Tino Shade, jelas berada di sisi yang paling rentan. Pakaian lusuhnya, wajah kotor, dan tatapan lapar menandakan ia belum menemukan siapapun yang akan melindunginya. Cray berdiri sejenak,
Menimbang-nimbang, ia tidak berniat ikut campur, apalagi membuang waktu. Namun entah karena bosan atau sekadar didorong rasa kasihan yang samar, ia akhirnya melangkah menghampiri gadis itu. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Ia membawanya ke toko pakaian murah di tepi pasar, membeli sepasang baju baru agar anak itu tidak lagi terlihat seperti pengungsi yang terbuang. Setelah itu, ia menuntun gadis kecil tersebut berkeliling pasar, memperlihatkan sudut-sudut yang biasanya hanya dilewati hunter. Di sebuah kios sederhana, ia membeli coklat manis, makanan yang jarang disentuh para hunter karena dianggap tidak berguna. Namun bagi anak kecil itu, sepotong coklat adalah kemewahan, hadiah yang membuat matanya berbinar meski tubuhnya masih kotor dan kurus. Uang yang tadinya ia bawa untuk sekadar melihat-lihat relik langka, atau bahkan mungkin membeli satu benda kecil untuk koleksi pribadinya, kini habis hanya untuk menemani seorang gadis asing. Ia sadar betul apa yang dilakukannya tidak masuk akal, namun langkahnya terus berlanjut, seolah takdir sekali lagi menertawakannya. Bagi Cray, itu hanya hari libur yang berakhir dengan keanehan baru. Tetapi bagi Tinoshade, pemuda berusia 16 tahun yang tiba-tiba muncul dan menuntunnya keluar dari keterasingan pasar, terasa seperti penyelamat yang datang tepat waktu. Sejak saat itu, tanpa ia sadari, benih kepercayaan mulai tumbuh di hati gadis kecil itu. Malam telah merayap pelan ketika Cray Andre akhirnya berpisah dengan gadis kecil yang baru saja ditemuinya. Setelah seharian menemaninya berkeliling pasar, membelikan pakaian bersih, dan memperkenalkannya pada manisnya coklat hangat, Cray merasa tubuhnya cukup lelah. Ia melangkah menuju penginapan, membiarkan gadis itu melanjutkan perjalanannya sendiri. Bagi Cray, pertemuan singkat itu hanyalah kebetulan yang unik, sesuatu yang akan segera terlupakan begitu ia kembali ke ranjangnya. Namun, baru 10 menit berjalan, sesuatu menusuk pikirannya. Ia terhenti di tengah jalan yang lengang. Pikirannya kembali pada wajah pucat dan tubuh kurus gadis itu. Ada sesuatu yang ia lupakan. Saat mereka berpisah, ia tidak menanyakan di mana gadis itu tinggal, juga tidak memastikan apakah ia memiliki tempat aman untuk beristirahat. Kesadaran itu membuatnya merasa bersalah. Bukankah ia yang seharian tadi menemaninya? Bukankah ia yang seharusnya memastikan gadis itu tidak sendirian dalam kota yang keras ini? Dengan langkah cepat, Cray segera berbalik, kembali ke tempat mereka terakhir kali berpisah. Namun, sesampainya di sana, ia mendapati ruang itu kosong. Gadis kecil itu lenyap, seakan menguap di telan malam. Keresahan merambati dadanya. Ia mencoba menebak kemungkinan paling sederhana. Mungkin gadis itu beristirahat di dekat sini, atau menemukan tempat teduh di gang sempit. Maka ia pun melangkah lebih jauh, memasuki lorong gelap yang hanya diterangi remang cahaya bulan. Namun, justru disitulah ia mendapati pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Tinoshade berada di tangan sekelompok pria mabuk dengan pakaian compang-camping. Namun di pinggang mereka tergantung senjata tajam yang jelas-jelas bukan milik warga biasa. Sekilas saja, Cray bisa menilai bahwa mereka adalah hunter. Atau lebih tepatnya, mantan hunter yang kini menjatuhkan diri pada kehidupan bandit. Cara mereka bergerak, posisi senjata mereka, dan tatapan mata yang liar, semuanya mengisyaratkan bahaya. Cray berdiri terpaku, dilema menyerangnya seketika. Nalurinya berbisik untuk segera berbalik dan mencari bantuan. Ia tidak membawa senjata, tidak pula memiliki rekan di sisinya. Jika ia kabur sekarang, ia bisa kembali ke markas Grieving Soul dan membawa bala bantuan. Namun, ia tahu itu akan memakan waktu, dan ketika ia kembali, semuanya mungkin sudah terlambat. Hatinya digelayuti rasa takut, tapi di dalam dirinya ada prinsip sederhana yang selalu menuntunnya. Ia tidak pernah kabur dari pertarungan, terutama jika ada nyawa orang lain yang terancam. Sekalipun ia sadar dirinya lemah, sekadar bayangan pucat dari seorang hunter sejati, ia tidak sanggup membiarkan langkahnya mundur. Kebetulan, menyelamatkannya. Di saku bajunya, ia selalu membawa dua benda yang nyaris tak pernah ditinggalkannya. Topeng Grieving Soul, simbol yang membuatnya tampak jauh lebih mengerikan dari dirinya yang sebenarnya, dan relik bernama Night Owl, benda yang memungkinkannya melihat jelas dalam kegelapan. Dengan cepat ia mengenakan topeng itu, lalu mengaktifkan relik, membiarkan pandangannya menyesuaikan diri dengan gelapnya lorong. Dengan jantung berdegup kencang,
Cry melangkah maju. Dari balik topeng, suaranya terdengar dingin, memberi peringatan pada para bandit agar segera melepaskan gadis itu jika tidak ingin celaka. Tentu saja, niatnya hanyalah gertakan. Ia sendiri tidak percaya bahwa ia sanggup menaklukkan kelompok pria bersenjata ini. Namun, kenyataan segera membalasnya. Gertakan itu tidak mempan. Bandit-bandit itu justru tertawa kasar, dan beberapa di antara mereka mulai mendekat. Kilatan pedang terangkat di udara, siap menebas tubuhnya. Malam yang tadinya hanya berisi penyesalan kini berubah menjadi arena maut, dan Cry harus menghadapi badai yang datang padanya dengan tangan kosong, hanya ditemani keberuntungan yang tak pernah bisa ia kendalikan. Ketika pedang-pedang itu terangkat dan suara tawa kasar para bandit menggema di lorong sempit, Cry hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Ada rasa pasrah yang menyesakkan dada, tapi juga keyakinan samar yang anehnya membuatnya tetap berdiri tegak. 7 bulan terakhir melintas dalam pikirannya, bulan-bulan di mana ia telah terjun ke dunia hunter, menghadapi monster-monster buas yang jauh lebih berbahaya dari sekadar manusia mabuk dengan pedang berkarat. Ia teringat bagaimana ia berhasil bertahan hidup dari cakar monster level 6 yang mengerikan, meskipun seharusnya ia sudah mati berkali-kali. Jika keberuntungan yang sama masih menempel padanya, maka bandit-bandit kroko ini seharusnya bukan masalah besar. Itulah satu-satunya keyakinan yang bisa ia pegang di tengah situasi putus asa ini. Namun nasib selalu datang dengan cara yang aneh. Tepat ketika jarak di antara mereka hampir tertutup, suara berderit dari bawah lorong memecah ketegangan. Penutup gorong-gorong di jalan sempit itu bergeser, dan dari dalam kegelapan muncul sosok mungil dengan rambut merah muda yang mencolok. Cahaya rembulan membuatnya tampak seperti makhluk asing yang bangkit dari kedalaman tanah. Cry langsung mengenalinya. Rambut itu, tubuh kecil itu, dan ekspresi tenangnya yang khas hanya bisa dimiliki oleh satu orang. Sitri, rekan seperjuangan sekaligus sumber kekacauan yang tak terhitung jumlahnya dalam kehidupannya. Dan dari arah kemunculannya, Cry bisa menebak dengan mudah. Gorong-gorong itu pasti hanyalah pintu masuk menuju salah satu laboratorium rahasia milik gadis jenius gila itu. Seketika, sebuah pikiran terlintas di kepalanya. Jangan-jangan Sitri sedang kembali melakukan eksperimen berbahaya, tersembunyi jauh dari keramaian kota. Tempat seperti ini, lorong gelap yang jarang disentuh orang, jelas cocok untuk aktivitas rahasia semacam itu. Namun, Cry tidak punya waktu untuk memikirkan apapun. Ancaman di depannya nyata, dan saat ini kehadiran Sitri mungkin adalah satu-satunya jalan keluar. Dengan suara berat yang teredam oleh topeng, Cry berteriak memanggilnya. Sitri menoleh dan meskipun wajah Cry tertutup, gadis itu langsung mengenalinya. Ia hanya perlu sekali melihat gerak tubuhnya untuk tahu bahwa sosok bertopeng itu adalah Cry Andre. Kesalahpahaman pun lahir seketika. Sitri menatapnya dengan sorot penuh arti, seolah-olah ia baru saja menemukan sekutu yang memahami rencananya. Ia mengira Cry sedang melakukan operasi diam-diam untuk memburu para bandit di lorong ini. Padahal, kenyataan sama sekali berbeda. Cry bahkan tidak tahu ada markas bandit di sini. Ia hanya terseret keadaan karena rasa bersalah terhadap seorang gadis kecil. Namun bagi Sitri, kebetulan ini tampak seperti rencana besar yang sudah ia susun bersama Cry. Ia memang sudah lama menyelidiki pergerakan organisasi bandit yang terkenal kejam ini. Organisasi yang menebar teror di kalangan warga sipil, menculik anak-anak untuk dijual sebagai budak, dan beroperasi dari bayang-bayang kota. Maka tanpa ragu, Sitri langsung bergerak. Ia meyakini Cry sudah lebih dulu membaca situasi dan sengaja menekan para bandit agar keluar dari persembunyian. Pandangan salah kaprah itu semakin menguat ketika Cry berdiri dengan topeng Grieving Soul-nya. Terlihat seakan-akan ia memang menyiapkan segalanya. Dan di momen itu, Sitri mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya. Hasil eksperimen terbaru yang masih berlumur resiko. Sebuah monster slime kecil, prototipe versi 1,0. Lalu, titik, bersambung besok lagi.